Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman W yang ke-13 dengan topik bahasa C pointer. Pada tantangan pertama kita disuruh mengeksplorasi penggunaan fungsi str, dan fungsi str. Nah, saya akan menjelaskan fungsi str terlebih dahulu. Str berfungsi untuk memisahkan string dari karakter tertentu, di mana penulisan kodenya adalah str dalam kurung string 1, string 2, tutup kurung, titik koma. Di mana string 1 adalah string yang akan dipisah, sedangkan string 2 adalah string yang digunakan sebagai titik pemisah. Jadi pertama kita deklarasikan dulu sebuah array dengan nama kalimat. Tipe datanya adalah karakter, di mana nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita deklarasikan sebuah pointer bernama hasil dengan tipe data karakter, di mana hasilnya ini sama dengan nilai str kalimat dengan tanda kutip 2, tanda koma. Jadi pada kode ini kita bertujuan untuk memisahkan kalimat ini dengan karakter koma. Jadi setiap ada koma dalam kalimat ini, maka kita akan pisahkan. Jadi selama hasilnya ini tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan output berupa hasil, di mana hasil ini sama. Kemudian kita panggil lagi hasil sama dengan str 0 dengan tanda koma. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, str. Itu adalah fungsi yang digunakan untuk menemukan huruf pertama dari kata yang dicari dalam suatu string, di mana penulisan kodenya adalah str, buka kurung string 1, string 2, tutup kurung, titik koma. String 1 adalah string tempat dilakukan pencarian, sedangkan string 2 string yang ingin dicari di string 1. Oke, pertama kita deklarasikan dulu suatu array. Nilainya mari belajar Daspro bersama, tipe data karakter. Namanya itu adalah kata. Kemudian kita deklarasikan pointer dengan tipe data karakter, di mana nilainya itu sama dengan find, sama dengan str, kata koma Daspro. Jadi pada kode ini kita disuruh mencari kata Daspro pada array kata. Jadi kalau misalnya nilai find ini tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan output kata Daspro ditemukan, sedangkan jika dia kondisinya lain selain yang ini, maka kata Daspro tidak ditemukan. Oke, langsung aja kita coba. Str. Jadi ini hasil dari fungsi str, dimana tadinya array dari suatu kalimat itu nilainya kayak gini. Nah, setelah kita pakai fungsi str, maka dia akan terpisah. Jadi dia jika jumpa karakter yang digunakan sebagai titik pemisah dalam kasus ini adalah koma, maka dia akan langsung new line. Nah, kemudian untuk str, ini hasilnya adalah seperti ini. Seperti yang kita tahu pada kalimat mari belajar Daspro bersama ada kata Daspro. Jadi nilainya ini tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan output kata Daspro ditemukan. Oke, benar. Kita lanjut ke tantangan berikutnya, panjang. Jadi pada tantangan yang kedua kita disuruh membuat fungsi untuk menghitung panjang dari pointer sebagai array, di mana pointer tersebut merupakan parameter. Jadi kita buat dulu fungsi panjang di mana dia memerlukan inputan sebuah karakter, di mana ini kita deklarasikan sebagai pointer bernama kalimat. Kemudian kita deklarasikan nilai variabel bernama panjang dengan tipe data integer. Nilainya itu adalah sama dengan strlen kalimat. Jadi strlen itu untuk menghitung jumlah karakter pada array. Kemudian kita keluarkan nilai panjang tadi. Kemudian pada fungsi utamanya, pertama kita membuat suatu pointer kalimat. Nah, nilai kalimat itu adalah nilai alokasi dari suatu string. Jadi malloc itu adalah fungsi untuk mengalokasikan memori untuk string, di mana alokasi bertujuan untuk menghindari stack overflow
di mana stack overflow adalah data yang diinput melalui ukuran stack pada memori, dan memori yang dialokasikan tidak akan dihapus dari heap sampai fungsi free dipanggil. Jadi tambahan, jika kita menggunakan fungsi malloc, maka kita harus memanggil fungsi free nantinya. Nah, kemudian kita keluarkan masukkan kata atau kalimat, kemudian kita pakai fungsi fgetch, di mana fgetch ini kita kayak nge-scan isi dari suatu array, di mana dia itu menerima inputan spasi. Kemudian kita pakai fungsi strcspan, itu mengembalikan panjang dari string pertama yang tidak mengandung karakter yang ditentukan. Jadi kita menghitung array jumlah karakter pada array kalimat ini tanpa ada enter. Jadi jika dia kejumpa enter, maka dia langsung akan mengeluarkan nilai dari jumlah karakter yang terdapat dalam suatu array. Kemudian kita panggil kembali fungsi panjang. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jika kita panggil fungsi malloc, maka kita harus memanggil fungsi free. Oke, langsung aja. Kita coba seperti yang di modul. Saya itu 4, dan kamu itu adalah 8. Di tahun 2023 itu adalah 13. Belajar Daspro bersama itu adalah 22. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya adalah reverse. Jadi kita buat pertama fungsi reverse, di mana dia menerima inputan sebuah karakter dalam bentuk pointer bernama kalimat. Kemudian kita deklarasikan variabel panjang, itu nilainya sama dengan jumlah karakter pada array kalimat. Kemudian kita alokasikan memori ke dalam pointer simpan. Kemudian kita menggunakan fungsi strcopy, di mana itu menyalin string dari satu variabel ke variabel yang lain, di mana penulisannya adalah strcopy string 1, string 2. String 1 itu adalah tempat penyimpanan, sedangkan string 2 itu sebagai string yang ingin disimpan. Jadi nanti isi dari kalimat ini, isi dari string ini akan kita simpan ke dalam sini. Kemudian kita lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang per 2, dengan i ini akan terus bertambah. Nanti kita deklarasikan a, nilainya itu sama dengan simpan dari i. Kemudian simpan ini kita ganti nilainya menjadi simpan panjang i, panjang dikurang i kurang 1, kemudian nilainya ini adalah nilai a, di mana nilai a tadi adalah nilai yang ini. Kemudian kita panggil fungsi strcopy. Jadi yang tadinya disimpan di sini akan kita pindahkan ke dalam sini, ke dalam kalimat. Kemudian kita panggil fungsi free. Itu adalah menghapus memori yang dialokasikan dari heap agar mencegah terjadinya kebocoran memori. Kemudian kita masuk ke fungsi utamanya, kita pakai fungsi malloc. Kita masukkan ke dalam pointer kalimat. Kemudian kita printf masukkan kata atau kalimat. Fgetch, di mana fgetch itu seperti nge-scan nilai karakter dalam array-nya itu dengan inputan spasi tentunya. Kemudian kita panggil strcspan, mengembalikan panjang string tanpa karakter enter. Kemudian kita panggil fungsi reverse yang tadi kita sudah deklarasikan di awal. Kemudian printf reverse %s kalimat. Kita ngeprint nilai kalimat yang tadi. Kemudian kita panggil lagi fungsi free, karena kita tadi sudah manggil fungsi malloc. Kurang lebih sama seperti panjang. Jadi kita coba pakai maaf ada kesalahan. Jadi kita akan coba seperti yang di modul.
Pertama ada saya dan kamu di tahun 2023 belajar Daspro bersama. Hasilnya sama ya. Oke, kita masuk ke huruf kapital. Pada tantangan yang keempat, kita disuruh untuk membuat fungsi untuk mengembalikan perubahan karakter pada pointer sebagai array menjadi huruf kapital semuanya, di mana pointer tersebut merupakan parameter. Oke, jadi kita membuat dulu fungsi kapital yang memerlukan inputan sebuah pointer kalimat dengan tipe data karakter. Kita deklarasikan n itu sebagai integer dengan nilainya sama dengan s dalam kalimat atau jumlah karakter dalam satu array. Kemudian kita alokasi memori ke dalam pointer simpan. Kemudian kita pakai strcpy. Jadi kita pindahkan isi dari kalimat ini ke dalam simpan. Kemudian kita print hasil. Kemudian kita lakukan looping untuk mengecek apakah karakter berupa huruf kecil atau tidak. Setelah itu akan dilakukan aksi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi jika dia merupakan huruf kecil, interval dari A kecil sampai Z kecil, maka kita akan mengurangi nilainya dikurang 32. Jadi jika huruf kecil nilainya dikurang 32, maka dia akan mengembalikan atau mengeluarkan output huruf besarnya. Namun jika dia kondisinya selain ini, maka kita langsung aja print karakternya. Kemudian kita ganti yang tadinya dia disimpan di dalam sini, kita ganti ke dalam kalimat. Jadi kita salin ulang ke dalam kalimat. Kemudian kita panggil free karena kita sudah memanggil malu. Kemudian untuk fungsi utamanya, kita deklarasikan sebuah pointer bernama kalimat dengan tipe data karakter. Kita alokasikan memorinya. Kemudian printf masukkan kata kalimat fgets atau nge-scan karakter dalam suatu array yang menerima inputan spasi. Kemudian kita pakai span untuk menghitung kali panjang string pertama yang tidak mengandung karakter yang ditentukan. Dalam kasus ini enter. Kemudian kita panggil lagi fungsi kapital. Kemudian kita panggil fungsi free. Oke, kita coba kapital sesuai dengan modul. Saya dan kamu di tahun 2023 belajar Daspro bersama. Oke. Kita masuk ke selanjutnya adalah jumlah vokal. Di sini kita disuruh membuat fungsi untuk menghitung banyaknya huruf vokal dari pointer sebagai array, di mana pointer tersebut merupakan parameter. Jadi kita buat dulu fungsi jumlah vokal yang menerima inputan sebuah pointer kalimat dengan tipe data karakter, di mana vokalnya kita deklarasikan dulu bernilai 0 dengan tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan variabel panjang dengan nilainya itu start dan kalimat, tipe datanya integer. Kemudian kita alokasi memori untuk string kita simpan ke dalam pointer simpan. Kemudian kita lakukan strcpy, menyalin string dari satu variabel ke variabel yang lain. Kita salin string yang ada di kalimat, kita simpan ke dalam sini. Kemudian kita lakukan looping. Jika nilainya itu adalah A, I, U, E, O, baik huruf kecil maupun huruf besar, maka nilai vokalnya ini akan terus bertambah. Namun jika dia bukan, di sini kita tidak deklarasi ini, cuman kita deklarasi kondisinya yang A, I, U, E saja. Nah, kemudian setelah melakukan looping, kita mencetak nilai dari vokalnya tadi. Kemudian kita pindahin lagi nilai simpan ini ke dalam kalimat. Kemudian kita panggil nilai fungsi free untuk menghapus memori yang dialokasikan dari heap untuk mencegah kebocoran pada memori. Kemudian untuk fungsi utamanya,
Kita alokasikan memori, kita simpan ke dalam pointer, masukkan kata atau kalimat, kemudian fcats atau nge-scan kalimat karakter dalam kalimat tadi dengan input dan spasi, kemudian kita panggil stat, suspend, kemudian manggil lagi fungsi jumlah vokal yang telah kita deklarasikan sebelumnya, kemudian kita panggil fungsi free karena kita sudah memakai malloc. Kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita coba vokal. Pada saya itu ada 2 dan kamu itu adalah 3. Di tahun 2023 itu ada 3. Belajar Daspro bersama itu ada 8. Oke, lanjut ke palindrom. Palindrom adalah sebuah kata atau frasa atau angka atau sebuah urutan karakter yang jika dibaca sama dari depan maupun belakang. Jadi kita di sini membuat fungsi palindrom, mana inputannya berupa kalimat. Maaf, inputannya adalah sebuah pointer bernama kalimat dengan tipe data karakter. Kemudian kita deklarasikan panjang itu sebagai sebuah integer dengan nilainya itu sama dengan strlen kalimat. Kemudian kita alokasikan string ke dalam alokasi memori untuk string ke dalam pointer simpan. Kemudian kita nyalin string dari kalimat ke dalam simpan. Kita simpan ke dalam array ini. Kemudian kita looping untuk mengecek dan melakukan aksi sesuai dengan kondisi yang masing-masing. Kita double looping di sini dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang dengan i akan terus bertambah. Kemudian j-nya ini dari panjang kurang 1 sampai j-nya ini lebih besar sama dengan 0, di mana j ini akan terus berkurang. Jadi kalau misalnya nilai karakter dari simpan i ini sama dengan karakter dari simpan j yang terdapat dalam sini, maka dia akan mengeluarkan nilai x sama dengan 1. Tapi jika tidak, dia akan mengeluarkan x sama dengan 0, di mana x sama dengan 1 itu kondisi benar atau palindrom. X sama dengan itu kondisi salah atau bukan palindrom. Jika X sama dengan 1, maka kita akan mengeluarkan output palindrom. Jika X sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan output bukan palindrom. Kemudian kita copy lagi, kita salin yang dari simpan ini ke dalam kalimat, kemudian kita panggil fungsi free. Kemudian kita di sini alokasikan memori string ke dalam bentuk pointer kalimat. Kemudian kita lakukan printf, masukkan kata, fcats kalimat, atau kita scan kalimat ini. Dengan stdin ini inputan dari keyboard ya. Kita scan dengan inputan pakai spasi, kemudian kita panggil start suspend mengembalikan panjang string pertama yang tidak mengandung karakter, di mana ini adalah karakter enter. Kemudian kita panggil fungsi palindrom. Jadi langsung aja kita coba. Kurang lebih juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nggak banyak sih bedanya. Maaf, ini belum kita panggil fungsi palindrom. Maaf, kurang. Kita coba masukkan malam seperti modul, dia akan keluar palindrom. Ini palindrom, saya dia bukan palindrom, kemudian naik dia bukan palindrom, sedangkan level dia akan palindrom. Oke. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, pengetikan, atau apapun itu, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.